Ayo Pak. Silakan. Bapak-bapak, kita dan stasiun apa? Karena waktu kita terbatas. Bapak perhatikan langkahnya Pak, yang tidak takut ada lubang panjang ketika mengambil video ataupun gambar.
timur nih, kelihatan dengan
Beda lagi, beda. Di sini ada Jetro, ada MK itu pengawas, nah itu sebagai konsultan. Oke. Di bawah itu ada Dari mana sih Pak rumputnya asalnya? Emang dari Indonesia atau dari luar gitu, Eropa? Polennya, saya kurang dapat ininya. Kalau yang sintetisnya dari mana? Kalau sintetisnya itu kita impor dari Itali. Dari Itali ya. Nah, Itali dan dipakainya juga di beberapa stadion besar seperti di Madrid juga dipakai.
Kalau stolonnya belum itu ya. Kalau stolonnya Lokal ya? Lokal atau impor? Kalau stolonnya yang naturalnya. stolonnya saya belum ini, kalau impornya belum saya. Oh iya. Tapi yang pasti nanti yang di sini ini dipakai di sana juga seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Namanya siapa Pak? Saya Adli. Adi dari Delta Prima ya? Saya bagian safety-nya. Safety. Oh ya, baik. Makasih Oke, Pak. terima Adi. kasih. Ini Pak, keunggulannya ini Pak dari yang rumput biasa Pak sama yang hybrid Pak. Keunggulannya, Iya. ya ini yang kenapa menjadi standar FIFA ya. Tolong dijaga jaraknya ya. Ya, jaga jarak, jaga jarak. Kenapa rumput hybrid itu menjadi standarnya FIFA? Karena penggunaannya itu bisa mencapai 1000 jam. Jadi rumput hybrid ini bisa digunakan sampai dengan 1000 jam keunggulannya. Jam ya. Terus kemudian kalau hanya menggunakan rumput naturalnya aja, itu kisarannya sekitar 300 jam. Jadi perbandingannya Umur 300 pemakaiannya. sama 1000 ya Pak? Ya, terus kemudian kalau rumput sintetis full, ya seperti di negara tetangga kita, yaitu juga stadion internasional, itu kan dia full sintetis, berarti kan kayak lapangan futsal. Jadi kalau kita jatuh, gesekannya lebih pedes. Nah kalau kita udah kombinasi dengan natural, ya benar-benar ya lebih bersahabat lah. Kalau kita jatuh, terpleset, itu jauh lebih aman, relatif lebih aman. Kemudian kenapa Zosia Matrela yang kita pilih? Karena kemampuan dia tumbuh itu lebih cepat. Dalam jangka waktu beberapa hari sudah bisa tumbuh dengan baik. Kemudian daya tahan terhadap cuaca ekstrim dia jauh lebih tahan dibandingkan jenis rumput lainnya. Dan salah satu keunggulannya juga dia tahan hama. Oh, tahan aman Pak. Itu yang paling penting. Jadi mau kondisi kering, mau kondisi basah, dia jauh lebih tahan untuk Zosia Keunggulannya tahan Matrela. hama ya Pak yang kedua. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ya, ini rumput. Ya, metodenya adalah kita tabur dulu benihnya di bawah, ya, kemudian baru kita gelar rumput sintetisnya ini. Jadi bentuknya kayak jaring-jaring kayak net pingpong ya. Nah kalau misalnya udah tumbuh kondisinya, teman-teman bisa lihat. Kalau ini asli rumput sintetis yang seperti ini ya. Nah kalau rumput natural seperti ini nih hijaunya. Rumputnya udah berbeda ya. Yang sintetis kayak udah dipotong ya Pak? Iya, betul. Dan itu kita butuh masa 3 bulan untuk kondisi normal rumput. Jadi bisa digunakan di bulan keempat. Masih mengenai rumput ini Pak, untuk stadion utama kita nanti rumputnya memakai seperti Sama. ini? Sama seperti ini. Jadi keunggulan lapangan latih kita, ya, kita menggunakan kualifikasi yang sama dengan stadion utama. Bisa menyerap sekitar 100 pekerja. Ini misal nih Pak, nanti seumpama Januari kita ada vaksinasi COVID. Rencana penambahan pekerja gimana Pak dari BIS Pak? Pekerja terus bertambah Bertambah ya Pak? sesuai dengan kebutuhan dan progres konstruksi. Nantinya di tahun 2021 ya, itu kita bisa mencapai sampai dengan 5.000 pekerja. Di luar ini ya, pekerja vendor ya. Jadi kita optimis turut membantu program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi ya, karena kita melihat efek domino dari pekerjaan konstruksi yang terus berlangsung pastinya ikut menghidupi ekonomi kan, karena masing-masing vendor kan punya pekerja. Vendor juga ada supply dari vendornya kan, jadi efek domino itu yang kita harapkan turut mempercepat pemulihan ekonomi khususnya di Jakarta dan negara kita pastinya. Dan kita rencananya meminimalkan penggunaan bahan kimia ya untuk perawatannya. Jadi kita coba menggunakan nanti predatornya namanya burung kaki bayam. Jadi ada burung yang dia mempunyai habitat memakan hama-hama. Burung apa Pak tadi maaf? Burung kaki bayam. Kati bayam. Kaki bayam. Kati bayam ya. Karena kakinya seperti kayak bayam. Dia bisa terbang atau memang dia jalan di bawah Pak? Jalan di bawah. Dia jalan di bawah ya. Oke Pak. Terus nggak juga? Untuk teknologi di dalam stadion nanti Pak, ini ada yang tanya nih dari netizen Pak. Apakah nanti memakai VAR sama memakai spider cam Pak?
Itu nanti ya. Nanti ya? Karena dia kan masih dalam pekerjaan konstruksi, karena nanti kalau untuk terkait vendor itu kan akan dipilih yang terbaik. Oh baik. Dan harga yang terbaik. Baik aja Pak. Karena tapi air hujan yang turun di kawasan stadion itu kita kelola dengan baik. Ya, untuk kebutuhan suplai air stadion. Jadi hal ini yang bisa menjawab apakah stadion JIS ini akan menyebabkan banjir bagi lingkungan sekeliling ini. Ini terjawab. Kenapa? Karena kita mengolah air hujan sedemikian rupa, termasuk air kotor yang keluar dari stadion kita kelola. Ya, kita sebutnya namanya konservasi air. Jadi ini adalah konsep kepedulian kita pada sustainability. Kita mempunyai konsep green building. Kali ini merupakan hal yang paling penting bagi kita semua. Kita harus mikirin generasi mendatang, bukan hanya sekarang aja. Karena kita kan sering bicara pembangunan, efeknya adalah ke lingkungan sekitar. Kira-kira itu. Yang nantinya semangat kita adalah bagaimana kita membangun ekosistem yang sehat. Jadi kalau kita bicara ekosistem kan lingkungan sekelilingnya, bagaimana itu sehat. Otomatis dengan adanya stadion nanti begitu jadi tidak hanya membuka banyak lapangan kerja dan potensi bisnis, tapi lingkungan sekelilingnya juga pastinya akan hidup, dan pariwisata lokal juga pastinya akan terangkat. Karena orang nggak perlu jauh-jauh lagi untuk melihat stadion rasa Eropa, cukup datang ke Sunter, cukup datang ke JIS untuk mendapatkan apa? Stadion rasa Eropa, ya, dengan fasilitas yang nggak kalah dengan yang ada di luar. Mungkin yang Otomatis bagi lingkungan di Asia Tenggara, mereka pun juga akan datang ke JIS juga pastinya gitu, karena tidak ada di lingkungan mereka ya dengan kondisi stadion yang seperti kita. Dan kita dilengkapi dengan akustik sehingga kita bisa mendukung event untuk konser besar internasional. Jadi akustik kita sudah bisa mendukung untuk akustik itu maksudnya sound system Pak? Akustik itu ya kayak misalnya ruangan itu ada akustiknya sehingga suaranya itu bisa bersih, tidak banyak pantulan, tidak banyak noise-nya. Oh gitu. Jadi JIS mempunyai konsep one stop sport entertainment. Jadi kita bukan hanya kawasan olahraga terpadu, tapi kita juga menjadi tempat entertainment bagi semua orang. Dan nantinya kita juga akan terintegrasi dengan Danau Sunter. Oke Pak. Dan nantinya kita juga Jakpro dipercaya untuk mengelola Danau Sunter, sehingga sekeliling danau itu nanti kita akan buatkan untuk jogging track. Jadi untuk orang yang jogging bisa di sekeliling danau, bisa di area concourse, bisa di atap, di skydeck. Pak, ini ada juga yang nanya masalah Kampung Bayam Pak. Itu rencana relokasinya full selesainya kira-kira kapan Pak? Jadi kita Jakpro ya sebagai pihak yang dipercaya Pemprov untuk membangun JIS ya, kita mempunyai program namanya Resettlement Action Plan. Artinya kita memberikan kompensasi ganti untung kepada para warga yang terdampak pembangunan. Jadi kita memberikan kompensasi ke mereka dengan menggunakan pihak ketiga yang independen, jadi bukan Jakpro ya, tapi pihak ketiga independen yang mereka melakukan penilaian, sehingga layak besarnya berapa, itu perhitungannya dari pihak independen tersebut. Jadi kita memikirkan bagaimana mereka punya kesempatan, punya modal untuk mereka bisa pindah ke lokasi yang jauh lebih layak. Kira-kira itu. Jadi kita bagi antara penyewa dengan pemilik. Baik, Ya, Pak. jadi makanya kita spiritnya adalah kompensasi ganti untung. Karena kan kalau kita bicara lahan ini adalah lahan milik Pemprov. Baik Pak. Jadi spiritnya itu yang tadi saya bilang, semangatnya adalah kita membangun ekosistem. Dan dalam rangka membangun ekosistem itu kita memberikan kompensasi kepada para warga yang terdampak pembangunan. Ya paling tidak mereka punya modal untuk mereka bisa membongkar bangunannya,
untuk mereka memobilisasi barang untuk ke tempat yang baru, sampai dengan mereka bisa menyewa di tempat yang baru. Kira-kira itu. Baik Pak. Karena kan kalau kita bicara nilai, ya susah. Yang pastinya kita memikirkan mereka dengan memilih dengan membuat perhitungan, di mana dasar perhitungannya itu dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Itu harapan kita yang bisa membantu mereka untuk mereka bisa mengosongkan tempat tinggal, kira-kira itu. Oke, Pak.